ajakan juru selamat. 1, 2, 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu, disilahkan duduk kembali. Kita akan belajar di bawah sebuah tema mengatasi stres dalam kehidupan, yaitu dengan datang kepada Tuhan. Mengatasi stres dalam kehidupan, yaitu dengan datang kepada Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Kita sama-sama berbahagia hari ini. Tuhan izinkan kita memasuki tahun 2022. Itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Amin. Semua bernafas. Amin. Nafas setengah-setengah. Ini kita semua sedang naik gunung ini. Ya. 2000 tidak tahu nanti puncak gunungnya di mana. Tapi tahun demi tahun berlalu dan kita sedang berjalan di tengah-tengah kehidupan ini. Saudaraku, ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sedang mengalami banyak masalah di dalam kehidupan ini yang membuat ibu-ibu sekalian atau kita semua stres. Ya, pasti kata-kata yang terungkap dalam kehidupan kita ketika menghadapi masalah, stres, pusing, tidak bisa tidur, terus dan selanjutnya. Ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini tidak hanya ibu-ibu saja, ya, di seluruh dunia, di Indonesia, di Papua, bahkan kita semua sedang menghadapi masalah-masalah yang luar biasa. Masalah-masalah yang tidak gampang, masalah-masalah yang sulit. Mulai dari masalah rumah tangga, masalah di dalam gereja, belum lagi masalah politik, ya, belum lagi masalah pendidikan. Banyak sekali kebutuhan dalam kehidupan ibu-ibu sekalian, bahkan kita semua. Masalah secara global, masalah secara lokal, nasional, dan juga masalah ibu-ibu secara umum. Kita sedang menghadapi masalah yang luar biasa. Malam kunci tahun kita sudah ambil keputusan, Tuhan saya akan begini-begini, sedikit lagi jam 12. Begitu jam 12 lewat jam 1, masalah hilang. Apa yang biasa kita berdoa di malam kunci tahun, ini sudah bulan yang kedua. Sedang lihatkah mujizat-mujizat baru 2 bulan. Amin. Ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memang stres. Hidup ini memang stres. Jadi Yesus bilang begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Amin. Karena apa? Aku akan memberikan kelegaan kepada. Ada buku yang bilang begitu. Ada tulisan-tulisan yang bilang begitu. Ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada tokoh lain yang bilang begitu, datang ke saya. Ada. Di pulau sebelah itu ada.
Di sebelah gunung ini juga ada danau satu di belakang sini. Saya naik pesawat baru saya bilang, oh udah bilang danau itu ada itu. Ya. Tetapi semuanya itu sifatnya sementara. Yesus kita yang hidup akan menjawab saudara dan saya dalam hidup ini. Amin. Ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ahli dokter menyatakan begini. Orang yang stres itu akan memicu beberapa persoalan secara fisik. Ya. Yang pertama itu dia akan mengalami kanker dan gangguan imun. Imun semakin turun karena pikir terlalu banyak, stres berat. Dia sedang kurus, dia sedang gode. Ya, stres bisa menyebabkan kanker dan gangguan imun. Sistem imun alami tubuh itu dirancang untuk melindungi tubuh seseorang, imun tubuh toh. Selama ini kan COVID-19 jadi orang bilang begini, dokter bilang begini, jaga imunitas, jangan stres dan selanjutnya. Ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita stres berlebihan, hal yang kedua, para ahli menyatakan kita akan rentan kena penyakit jantung. Kena penyakit jantung, ingat. Masalah yang selanjutnya yaitu kita akan depresi dan kecemasan. Ya. Depresi dan kecemasan itu akan berujung pada penyakit jantung, stroke, diabetes dan kanker. Ini dokter yang kasih tahu. Lalu masalah yang berikut itu rambut rontok. Waktu saya baca ini di internet rambut rontok, saya bilang, kepala botak juga ini. Ini stres berat juga ini. Ya. Lalu masalah yang keenam itu sindrom metabolik. Ya. Sindrom metabolik itu akan berujung kepada gula darah tinggi. Ya, kadar gula dalam darah tinggi, obesitas, kemudian kadar kolesterol, kemudian terjadi abnormal dan selanjutnya. Lalu mereka memberikan solusi untuk menyelesaikan 6 masalah ini. Yang pertama itu, ini solusi yang dokter kasih, tenangkan pikiran. Dokter bilang tenangkan pikir. Ya, tenangkan pikiran yang pertama. Yang kedua olahraga, bergerak. Supaya semua sel darah jalan. Kalau mama-mama Kimi itu jalan saja jadi luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Ya. Kemudian yang berikut itu yang keempat, curhat. Cari orang untuk cerita tentang masalahmu yang sedang engkau hadapi. Cari teman, ya, untuk cerita, tapi cerita yang bagus-bagus untuk didoakan. Amin. Jangan kau curhat segala macam yang, ya, curhat untuk didoakan. Itu pendeta yang bilang, tapi dokter bilang curhat. Ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lebih dari itu Yesus punya solusi untuk kita semua hari ini. Shalom. Yesus berkata, marilah kepadaku hai sekalian yang stres berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah, ya, lemah lembut. Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus akan memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaan itu di dalam bahasa Ibrani itu disebut anapauso, ya. Yang istilahnya itu adalah beristirahat. Kelegaan itu dia istilah itu istirahat, tenang,
Ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kelegahan atau menyegarkan itu istilah yang digunakan di dalam bahasa Ibrani tadi itu. Apapun persoalan yang saudara dan saya hadapi, ibu-ibu hadapi, persoalan-persoalan itu tertumpuk dalam pikiran yang begitu luar biasa. Ya. Masalah-masalah yang tadi itu dia tertampung semua dalam kepala. Dari kepala terus, dari pikiran terus turun ke hati. Hati mulai kelola. Biar sudah tenang. Tenang sudah. Tapi kalau tidak tenang juga dia kembali naik ke pikiran. Waktu dia kembali naik ke pikiran, tunggu respon dia keluar seperti apa. Ya, entah itu mau marah-marah kah, mau benci kah, mau susah sendiri kah, tergantung bagaimana kita mengekspresikan semua persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita masing-masing dengan persoalan-persoalan yang ada. Ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, manusia berdosa ini memerlukan jaminan terhadap keadaan jiwa kita. Dan jiwa itu hanya bisa dikerjakan oleh siapa? Oleh Yesus bagi saudara dan saya, yang bisa kasih tenang pikiran, yang bisa kasih tenang jiwa kita. Itu adalah Yesus yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus menyampaikan bahwa siapapun yang merasa beban berat, letih lesu dan putus asa serta kesesakan dalam segala macam pergumulan yang berkaitan dengan beban-beban jiwa, maka dia harus datang kepadanya. Karena ia akan memberikan kelegaan, ia akan memberikan kesegaran. Coba kita baca Yeremia pasal 31 ayat yang ke-25. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merasa merana akan kubuat puas sama-sama. Yeremia pasal 31 ayat 25. 1, 2, 3. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Seperti gembala yang membawa domba-domba ke padang rumput yang hijau, dia akan membaringkan mereka di sana, seperti ayat panggilan daripada kita tadi. Ibu-ibu yang saya kasih Tuhan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus mengundang engkau dan saya untuk datang kepadanya dengan sungguh-sungguh, membawa semua persoalan dan pergumulan dan masalah dalam kehidupan kita yang membuat kita stres dan bergumul dalam segala hal. Karena begini, semua kita yang nanti membawa persoalan dan pergumulan serta masalah kita kepada Kristus dan meresponi panggilan Tuhan yang berkata datang kepadaku, kita akan mendapat 2 jawaban dari Tuhan Yesus. Di tengah-tengah banyak masalah, orang biasa bilang solusinya begini, sakit banyak pergi ke dokter ini, dokter ini. Sekarang dokter yang paling bagus mereka bilang ada di mana? Saya dengar-dengar di Sentani. Ya. Tidak bayar, dokter orang barat. Saya bilang, "Iyo, antri itu panjang dari sini sampai di sana." Semua merindukan jawaban atas pergumulan kesehatan mereka. Ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Kalau kita bawa semua persoalan dan masalah kita kepada Kristus, hal yang pertama yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita, yaitu Dia memberikan kelegaan atau kesenangan atau kesejahteraan melalui damai sejahtera di dalam hati kita yang disampaikan melalui firman-Nya. Peristiwa-peristiwa ini pernah terjadi bagi bangsa Israel. Firman Tuhan di dalam Keluaran pasal yang ke-3 ayat yang ke-7 dan seterusnya, waktu firman Tuhan datang kepada Musa. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Shalom. Kalau kita ke dokter dia tanya, dia bilang, ibu sakit apa? Bagian mana? Belakang, depan, samping? Dia tanya kiri kanan. Tapi kalau kepada Yesus, kau tidak usah kasih tahu. Yesus bilang, kau sakit ini. Amin. Iya, Yesus sebelum engkau menderita, dia tahu orang nanti menderita seperti ini. Amin. Kau susah, Yesus tahu. Dia bilang, dia susah seperti ini. Yesus mendengar keluhan bangsa Israel yang panjang 400 tahun dalam penderitaan di tanah Mesir. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman juga berkata, Yesus juga sampaikan, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Hiburnya dari mana? Langsung dari dalam hati. Beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan. Pertama Petrus pasal 5 ayat yang ke-10. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengekohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Penderitaan orang Kristen itu biasa berapa lama? Alkitab bilang tidak lewat dari 10 hari. Beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan. Amin. Kalau lewat 10 hari, periksa kesehatan. Ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Dia akan melengkapi kita, Dia meneguhkan kita, Dia menguatkan kita, Dia mengokohkan kita, dan Dia melepaskan kita dari penderitaan beberapa saat. Ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu adalah janji firman Tuhan yang menguatkan hati kita bahwa Tuhan kita sanggup menyelesaikan semua masalah kita karena Dia memperhatikan kita dari dekat. Amin. Bahkan Dia memperhatikan kita dari dalam hati kita masing-masing. Karena itu bicara dengan Yesus tidak usah berteriak-berteriak. Bicara saja ke dalam hati. Yesus, anakku sekolah. Amin. Yesus, sapu suami kepala batu. Kau jangan berteriak-berteriak. Wah, tak usah. Bilang Tuhan. Tuhan, bagaimana ini kepala batu ini? Bicara saja ke dalam bicara saja ke dalam hati. Karena Yesus ada di mana? Ada di Gus Dur bilang begini, aduh orang Kristen ini memang dong biasa berdoa itu pelan karena dong Tuhan dekat. Tapi kalau yang di sebelah pas ada berteriak ini bagaimana? Berteriak ini terserah orang sudah. Kita Tuhan itu dekat di hati. Karena itu dalam pergumulan hidup, kekurangan ini kah, kekurangan itu kah, masalah di rumah tangga kah, masalah di gereja kah, masalah di politik kah, masalah apa saja, tanya siapa? Karena Dia menyegarkan hati kita dari dalam hati kita. Yesus menyegarkan langsung dari dalam hati. Dia lihat hati dan Dia perbaiki hati. Lalu Dia menolong kita untuk berpikir positif. Keluar yang bagus mah, biar sudah, ada Tuhan jadi. Tidak ada ini, tidak ada Tuhan jadi, biar sudah. Ada satu mama yang paling stres, Mama Kimi yang Tuhan panggil. Kalau sudah beras habis, dia bilang, Bapak beras habis.
Bapak ini bikin begini. Dia kunci pintu, dia bilang, Tuhan, mama di belakang ribut. Dia bilang, Tuhan, mama di belakang ribut. Dia juga kasih sama Tuhan yang ada dalam dirinya. Amin. Bukan Bapak juga bilang, kau cari jalan sudah. Bukan. Ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Waktu dia menjawab hidup kita, itu dia puaskan kita dari dalam. Karena memang firman-Nya demikian. Amin. Ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu yang kedua, ini kalau bawa persoalan kepada Yesus, itu dia selesaikan dari dalam, langsung di dalam hati, dengan mengingat akan janji firman Tuhan yang memberikan jalan keluar. Lalu yang kedua, Yesus menyegarkan kita melalui jawaban doa yang Tuhan jawab dalam setiap masalah kita. Amin. Ada doa yang terjawab. Bersorak dan memuliakan Tuhan. Amin. Karena dia Tuhan yang menjawab doa. Ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus hanya bilang di dalam pertama Petrus pasal 5 ayat yang ke-7, itu serahkanlah semua kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kapan kita stres? Kapan kita bingung? Kapan kita bimbang? Kapan kita sukar? Di saat itulah serahkan kepada Yesus yang sanggup menyelesaikan masalah saudara dan saya, masalah ibu-ibu, masalah kita semua, masalah bapak-bapak. Yesus sanggup menyelesaikan. Ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Yesus yang memelihara kita, artinya dalam keadaan apa saja dia pelihara. Pernah piara sesuatu? Saya piara ikan, jadi saya perhatikan ikan. Dong goyang-goyang begini itu dong tahu ada bayangan berarti ada maka. Dia tinggal buka, pemilik itu kalau dia buka dia saluran air. Itu sudah kering, tapi dia bilang, kasih kering terus kah? Terada dong mati, kasih masuk air. Amin. Yesus memperhatikan engkau dan saya dari dekat dan dia memberikan kita jawab dalam setiap persoalan dan masalah. Ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus juga berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendak, maka aku akan melakukan segala sesuatu yang bukan Tuhan kehendaki, tetapi yang kamu kehendak, kita mau seperti apa. Nanti Tuhan yang putuskan, apa-apa, minta saja ibu-ibu, amin. Hari ini ada sesuatu yang penting untuk kita doakan untuk anak-anak kita. Kita doakan untuk suami kita doakan untuk pekerjaan kita doakan untuk masa depan kita doakan untuk hal-hal besar. Doa mama-mama besar kuasanya, amin. Berapa mama yang berdoa untuk masalah besar Papua? Shalom. Bisakah? Air mata Tuhan taruh di kirbat, amin. Berapa masalah yang kita bergumul tentang gereja ini? Hari ini orang banyak bilang gereja kami begini. Siapa yang berdoa dan tidak terlibat dalam omongan yang kosong? Orang bilang gereja kami begini, tak apa-apa, bilang saja. Tapi memang Yesus menyertai gereja ini. Karena itu kita menghadapi masalah banyak, amin. Karena itu kita menghadapi persoalan yang banyak. Tetapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena dia turut campur tangan untuk sesuatu yang baik terjadi dalam gereja kita. Amin. Kita melayani bagus-bagus. Puji Tuhan. Haleluya. Kau dikucilkan. Kau melayani macam kayak apa? Bahasa Indonesia kaki kepala baru. Aduh stres. Mama ini bilang saya bahasa Indonesia kaki kepala. Kau juga pusing untuk. Ya. Karena yang nilai siapa? Yesus menilai yang bicara dan Yesus juga menilai yang menerimanya. Amin. Ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari semua masalah yang kita hadapi, Yesus bilang, aku menjawab doamu. Dan apa saja doamu kepada Tuhan, Tuhan akan jawab. Amin. Karena itu catat semua bahan-bahan doa dengan baik. 1 tahun ini berdoa untuk apa? Shalom. Ibu-ibu catat dalam doamu 1 tahun ini Tuhan apa yang harus terjadi.
Ya, terhadap keluargamu, terhadap pekerjaanmu, terhadap gerejamu. 1 tahun ini apa yang harus terjadi? Berdoa dengan sungguh-sungguh karena Tuhan sanggup menyelesaikan masalah dalam hidup kita masing-masing. Ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita lihat sikap-sikap yang salah dalam menghadapi penderitaan dan pergumulan. Hal yang pertama, putus asa. Putus asa ini pernah dialami oleh seorang yang namanya Musa. Ya. Hal yang kedua, mengeluh. Satu kali Naomi punya anak mantu 2. Semua barang habis, anak-anak habis. Tinggal dia sendiri. Dia mau pulang dari Moab menuju ke Bethlehem. Lalu Naomi bilang begini, Ruth, kau juga cari jalan. Tidak ada apa-apa di saya juga mau pulang ke Bethlehem. Ruth bilang, oh tidak, Tuhanmu adalah Tuhanku, Allahmu adalah Allahku. Kau makan, saya tidak makan. Kau tidak makan, saya juga tidak makan. Dan selanjutnya, pada akhirnya tiba di Bethlehem. Sampai di Bethlehem, seluruh orang Yahudi berdiri dan mereka berkata, kok begini? Lalu Naomi bilang seperti ini. Dengan tangan yang penuh aku pergi. Artinya dia pergi dengan kekayaan ke negeri Moab. Tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi tentang aku dan yang berkuasa telah mendatangkan malapetaka atasku. Naomi mengeluhkan tidak? Naomi menerima kenyataan itu sebagai kehendak Tuhan. Dan Naomi tidak pernah mengeluh, saya sedang mengalami malapetaka. Mengapa kalian berkata seperti itu? Dan Naomi berkata demikian. Orang yang kedua adalah Ayub. Ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengar pernyataannya. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapa kamu menyebut aku demikian? Di Ayub pasal yang ke-2 ayat 8 dan 9. Lalu Ayub mengambil keping beling, menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah mereka dan berkata, Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka atasku. Menerima keadaan bahwa yang terjadi ini adalah kehendak Tuhan. Dia tidak mengeluh, dia tidak bicara banyak, dia tidak bilang karena ini. Tetapi Naomi dan Ayub melihat peristiwa yang terjadi sebagai kehendak Tuhan. Malapetaka yang terjadi sebagai kehendak Tuhan. Ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu sikap yang harus kita hindari yaitu mengeluh. Yang ketiga, kegetiran atau kepahitan. Hati yang penuh dengan kepahitan. Ya. Makanya istri dari Ayub berkata begini, masihkah bertekun engkau dengan kesalehanmu? Kutuklah Allahmu dan matilah. Ini kepahitan yang cukup luar biasa. Hati yang terlalu emosi, hati yang terlalu dendam, hati yang terlalu rusak. Jadi dia bilang, kau bertahan di situ, kalau mau mati sudah. Ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu sikap yang negatif yang harus dihilangkan dari kehidupan kita, yaitu kepahitan. Lalu yang berikut itu sikap menyerah. Jangan pernah menyerah. Amin. Hadapi saja tantangan, jangan pernah menyerah. Lalu yang kelima, jangan meragukan Tuhan. Yesus bilang begini, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ibu-ibu yang saya kasih, shalom.
Di Yesus itu tidak ada yang namanya putus asa, tidak ada yang namanya mengeluh, tidak ada yang namanya kepahitan di dalam hati, tidak ada yang namanya apalagi menyerah, tidak ada yang namanya lagi meragukan. Dan selanjutnya Yesus mempersiapkan dirinya dengan baik. Yesus bilang belajar, tidak ada satu kata-kata sampai menuju ke Kalvari. Yesus hanya berkata, Bapa, ampunilah mereka. Amin. Pernahkah kita berkata, Bapa, ampunilah mereka yang menyakiti aku? Shalom. Karena itu yang penting dalam hidup kita, lemah lembut dan rendah hati untuk menghadapi semua masa. Kalau lemah lembut dan rendah hati, stres akan hilang. Amin. Masalah akan hilang. Yesus bilang belajar saja pada saya, karena saya lemah lembut dan rendah hati. Ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada masalah rendah hati, ada masalah lemah lembut. Amin. Terhadap suami, terhadap keluarga, di kantor, di rumah, di pasar. Mama di pasar juga gara-gara tempat yang biasa aku angkat. Why? Ada? Saya kasih tahu saja. Ya. Di pasar juga baku angkat. Di kantor juga jalan dinas dicoret, baku angkat. Di pelayanan juga tukar pelayanan, jadi dia bilang, saya di jadwal, kok di mana? Ini ada rame di pelayanan, gereja juga masalah banyak. Ya. Yang hari ini penting buat engkau dan saya, yaitu lemah lembut dan rendah hati. Nanti stres kita kalahkan dia dengan lemah lembut dan rendah hati. Karena Yesus bilang demikian. Ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau Yesus yang bilang mari datang kepada saya, kemana kita mau pergi? Datang pada Yesus. Dan selanjutnya ada lagu-lagu banyak. Ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus, hari ini masalah apa yang terlalu berat dalam hidup ini? Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Sungguh bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu mungkin bagi Yesus. Kalau kita sudah berdoa 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali, apalagi 10 kali, tinggal tunggu jawaban. Ya, proposal ke kantor gubernur, kau pergi setiap hari. Bagian umum bilang, woi, yo cepat. Ya, pergi terus, datang terus, cari terus, setiap hari kasih sibuk. Ya, perumpamaan Tuhan Yesus, datang ketuk pintu, raja mau tidur tapi, woi, panggil itu orang masuk, sama tidur ini. Kasih apa yang dia minta, beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan. Jangan waktu mau bilang berdoa baru bilang, berdoa terus mengantuk ini. Bapak berdoa sudah ya. Mama berdoa sudah ya. Adik berdoa sudah ya. Baku over-over, berdoa ini baru over-over lagi. Pikir itu kah main apa itu? Rekreasi yang over-over itu? Bukan. Berdoa semua siap karena jawaban sebentar tiba. Amin. Pergumulan sebentar tiba. Tuhan akan menghapus air mata kita. Tuhan akan menghilangkan stresmu. Tuhan akan menghilangkan masalahmu. Ibu-ibu masalah banyak saya tahu. Tapi hari ini Yesus mengasihi kita. Dia mau menyelesaikan masalah kita. Yang penting rendah hati dan lemah lembut. Belajarlah dari Yesus karena Yesus siap menyelesaikan masalah-masalah kita masing-masing. Tidak usah lihat siapa-siapa di sana. Tidak usah lihat ke belakang, tidak usah lihat ke depan, tidak usah lihat dia. Tidak usah lihat keluarga lain, tidak usah lihat pejabat lain, tidak usah lihat ibu-ibu lain. Tidak usah lihat, lihatlah dirimu dan masalahmu bersama dengan Tuhan Yesus yang sanggup menyelesaikan masalah dalam hidup kita. Amin. Sebab segala sesuatu bagi Yesus sungguh mungkin dan apa yang dia janjikan pasti dia berikan kepada kita. Karena dia Bapa, ya dan amin. Dengan penuh pengharapan, Petrus memandang Yesus. Guru, pulangkanlah mereka semua ke rumah mereka masing-masing. Di sini sudah tidak ada makanan. Guru, kasih pulang mereka. Di sini sudah tidak ada makanan lagi. Lalu seorang anak kecil membawa 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Yang makan berapa?
dengan penuh pengharapan seperti Petrus, datanglah kepadanya. Yesus sanggup melakukan semua perkara dalam hidup kita masing-masing. Mari kita berdoa.